coba aja lah. Kalau lulus teruskan, kalau ada uang ya berangkat, kalau nggak ada uang ya udah mungkin kita bukan milik ya. Milik pri. Awal kita tahun 2004-2005 ya perjalanan PHK lah bahasa ini. Di PHK, Bapak dia sampai di PHK dulu. Ya pengurangan kerja lah bahasa ini. Kuliah tapi bisa sambil ngirim orang tua gitu, bisa bantu orang tua. Bisa beli sawah. Bisa sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serba-serbi Banten dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Jangan bosan-bosan ya. Kita akan menghadirkan podcast yang lebih menarik lagi. Nah, hari ini kita menghadirkan salah satu narasumber kita. Beliau adalah seorang marbot masjid, pengurus masjid. Tapi sangat luar biasa gitu, kegigihan, kekuatan doa gitu kan, sehingga beliau bisa menyekolahkan, mengkuliahkan gitu, anaknya di luar negeri. Di mana Pak? Di Mesir ya? Di Mesir, Masya Allah. Sahabat serba-serbi Banten, artinya apa? Ketika kita melihat wawancara dengan beliau, mudah-mudahan bisa terinspirasi. Seorang marbot masjid saja gitu bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri, di Mesir gitu. Apalagi Insya Allah. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sibuk sekali sekarang. Sibuk ya. Karena kita harus tanggung jawab di masjid ya. Masjid harus ngurus masjid, harus ngurus anak, harus ngurus apa lagi nih? Ya segala macam. Masya Allah. Segala macam. Benar, yang terpenting tuh sehat ya Pak De. Alhamdulillah sehat. Pak, Insya Allah saya melihat Bapak gitu kan. Kalau dilihat Bapak itu kan istilahnya kalau lihat nggak nyebut gaji lah istilahnya. Tapi Bapak bisa istilahnya seorang marbot masjid, pengurus masjid, bisa sampai menyekolahkan anak sampai dengan ke Mesir gitu loh. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak, amalan apa yang bisa membawa anak Bapak ke Mesir? Biasanya sih itu dari orang tua gitu, punya amalannya. Ya mungkin alhamdulillah kita bisa menyerahkan anak ke Mesir. Mungkin di segi ekonomi lah kita kelihatannya mungkin orang kan sebelah mata lah, gaji nggak seberapa, tapi anak bisa Mesir. Mungkin itu karena Allah juga kita berdoa gitu. Ya alhamdulillah sampai kita pada waktu itu mau anak ke Mesir, mungkin sepeser pun kita uang nggak punya, dari mana uangnya. Bahkan sampai waktu itu saya ke anak menitipkan ya. Di mana? Siapa namanya tadi anaknya Pak? Iza Pak Ujian Mujahid. Uang dari mana Bapak? Kamu kalau lulus juga ya nyoba aja lah. Kalau lulus teruskan, kalau ada uang ya berangkat, kalau nggak ada uang ya udah mungkin kita bukan milik ya. Tapi pada waktu itu dia cari-cari lah, dia ke Basnas waktu itu. Usaha, alhamdulillah dapat uang 15 juta pada waktu itu dari Basnas Pusat. Cuma rekan-rekannya banyak juga yang mungkin mengajukan ke Basnas, tapi cuma berapa orang yang dari Lampung, mungkin kriteria yang masuk mungkin ya. Karena alasannya bapaknya di mana kerjanya, di marbot, di mana di mesin, di mana di perusahaan namanya ya marbot Pak, namanya
Ustaz misalnya. Oh iya gitu. Terus lama dia alhamdulillah anak saya itu dapat ya mungkin beasiswa dan ada nggak menghilangkan yang pemberian dari yang kecil-kecil mungkin ada lah. Dari sini ada yang sebelumnya perlu diucapkan ya. Dari sana dari sini alhamdulillah. Rizki dari Allah itu Pak ya. Rizki dari Allah mungkin. Kita nggak disangka-sangka itu ya memang. Ya, mungkin ya itu gaji kecil tapi mungkin itu rezeki minallah juga sama aja gaji kita gitu. Gaji sekian, cuma ternyata di luar dugaan gitu, nggak disangka-sangka bisa jadi gaji itu ya gitu mungkin melebihi gitu kan, melebihi gaji ya seorang perawat maaf ya ini ya bukan ingin perawat maaf ini atau perawat untuk seorang dokter mungkin orang cita-cita pengen keluar negeri itu agak susah ya, iya agak susah juga. Mungkin di sisi lain anak bapak pintar ya, hafal Quran. Hafal Qurannya alhamdulillah. Enggak sembarangan gitu kan Pak ya. Iya. Tesnya juga kan agak susah ke Mesir itu. Iya. Harus cerdas juga kan kesan. Iya, orangnya emang dia tiketnya kuat dan orangnya emang kemampuannya di atas rata-rata lah. Ya maaf sih saya bukan membanggakan anak saya sendiri ya. Rata-rata dia agak bagus gitu. Biarpun ya bapaknya cuma pas-pasan. Bukan pas-pasan, pas beneran. Pas beneran. Tapi anak alhamdulillah gitu. Bisa keangkat derajat sama anak. Anak harta yang paling anak soleh. Iya. Jadi Iza berangkat ke Mesir dan alhamdulillah sekarang udah hampir selesai Pak ya. Udah berapa? Ya paling tinggal satu pelajaran lagi karena di Mesir itu ya tanpa bantuan apa-apa kan maksudnya pelajaran itu nggak lulus gitu. Malah sekarang udah ngirimin ya? Ya alhamdulillah. Insyaallah. Jadi kuliah tapi bisa sambil ngirim orang tua gitu, bisa bantu orang tua. Bisa beli sawah. Bisa. Oh. Sahabat serba-serbi Banten tuh beberapa itulah memang rezeki yang Allah berikan orang itu nggak akan disangka-sangka. Mungkin kita sebagai manusia dengan kacamata manusia kadang menebak, oh rezeki itu gajian sebulan terus. Ya betul rezeki, cuma kadang kesehatan, kemudian anak bisa kuliah tanpa harus biaya dengan uang kita, itu luar biasa. Ya luar biasa ya Pak. Coba kalau kita hitung-hitung, kalau seumpamanya nih dikalkulasikan Pak Dayat gajinya seumpamanya Pak Dayat 1,5, umpamanya 15 juta lah taruhlah, 15 juta seumpamanya, belum anak kuliah, belum ini, belum nih. Tapi kalau seumpamanya anak Pak Dayat kuliah di Mesir dan kemudian dapat beasiswa, berbeda gitu. Baik Pak Dayat, saya perhatikan nih Pak Dayat itu kayaknya ada rahasia di Pak Dayat satu lagi. Yang pernah tinggalkan puasa sunnah Kamis. Gimana caranya Pak? Saya yang muda aja masih kadang-kadang sebulan itu nggak pernah gitu. Tapi ya alhamdulillah kita Senin Kamis itu nggak tertinggal lah maksudnya. Ibaratnya kita untuk kesehatan juga. Untuk kesehatan biar kita konsumsi makanan itu jangan terlalu terus-terusan makan kan. Ya alhamdulillah kadang-kadang di badan itu enak gitu. Iya enak. Ya. Jadi puasa itu menyehatkan. Jadi nggak ada masalah gitu. Jadi udah kebiasaan biarpun kita nggak sahur ini ya alhamdulillah lah paling minum jam di masjid mau berangkat makan sedikit paling minum korma paling gitu doang. Itu doang ya kalau buka puasa gitu. Alhamdulillah. Salah satu amalan yang dilakukan oleh Pak Dayat itu adalah puasa Senin Kamis dan nggak pernah tinggal. Setiap kadang saya nih ke masjid ada yang puasa Masya Allah itu harus kita ikutin gitu. Seorang Pak Dayat aja bisa gitu dengan puasa Senin Kamis ya Pak ya. Dan nggak pernah tinggal. Dari umur berapa Pak puasa Senin Kamis? Ya, mungkin semenjak ya waktu 2000-an udah 2000-an. Udah 2000-an sampai sekarang nggak pernah tinggal itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau lagi sakit doang. Kalau lagi sakit ya. Puasa wajib juga begitu Pak. Ya, alhamdulillah saya juga mungkin anak saya juga yang dari almarhum. Tapi alhamdulillah itu bisa ngejar mungkin lagi tahfiz Quran juga di Bogor. Di Bogor.
Bapak ini anaknya sekolah di Mesir, kemudian di Bogor, padahal hanya seorang. Ya kita keyakinan aja, aja gitu. Nah itu keyakinan ya sama Allah ya. Ya Allah aja. Bahkan saya waktu itu datang ke Bogor, ya mungkin katakan uang sama aja lah, nggak ada. Kata ustadznya itu, Pak, insya Allah anak mau membawa rezeki. Ya alhamdulillah ada aja gitu deh, rezeki anak di pesantren itu ngalir aja gitu ya ada aja, entah dari mana tidak terduga itu gitu. Setelah itu kita dipercaya lah seseorang suruh pegang lakika anak usaha juga gini ya. Iya pas kita lagi krisis ya waktu tahun 2009 awal COVID gitu. Waduh gimana untuk biaya ini, sedangkan biaya SPP aja yang memakan sana itu 1.700.000. 1.700.000. Tapi alhamdulillah dikurangi gitu sama. Ada diskon lah. Itu rezeki juga pada ya. Rezeki juga. Cuma kita 1 juta bayarnya. Oh, cuma 1 juta. Kita alhamdulillah dibayar. Mau uang bangunan kan kita sekitar 17 juta waktu itu. Dikurangi juga. Kita 10 juta. Ya alhamdulillah itu perjalanan. Kita yakin aja waktu itu berangkat aja. Karena saya juga melalui anak yang di Mesir. Udah di situ lumayan katanya. Yang teman-teman A juga di situ bagus katanya ininya. Jadi itu ya kan kita sebenarnya tergantung anak juga kan. Ya anaknya kalau IQ-nya kurang ya dipaksakan juga gimana? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah kita coba-coba aja gitu kan. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Ini itu anak yang dari almarhum ya. Yang ketiga. Iya. Alhamdulillah. Ya, mungkin sekarang udah ya 7 juz udah masuk. Udah 7 juz, masya Allah. Alhamdulillah. Umur berapa itu kalau udah 7 juz? Ya umur sekarang mau ke SMA ke tahun ini. Tahun ini ke SMA. Ke SMA sekitar mudah-mudahan 14 tahun mungkin 14 ya. 14 ya nggak kerasa. Nggak kerasa. Kalau nggak salah yang nyunat Pak Mantri Anton itu. Iya. Cuma itu ya karena sering ke rumah, dia masuk saudara juga ya. Sama-sama dari Rangkas juga dulu. Iya. Sahabat serba-serbi Banten, itulah beberapa motivasi ya. Seorang marbot saja gitu ya, bisa menyekolahkan anak, bisa mengkuliahkan anak sampai ke Mesir. Maka kita harus termotivasi sahabat serba-serbi Banten. Mudah-mudahan jangan pernah berkecil hati ya. Berkecil hati apapun profesi kita, dimanapun kita berada. Tapi kalau buat anak, insya Allah rezeki akan mengalir gitu kan. Kalau lihat dari amalan Pak Dayat yang kita nggak bisa sampaikan itu gajinya, dia nggak bisa sampaikan seberapa gajinya seorang marbot masjid, tapi bisa menyekolahkan anak di Mesir, mesantrenkan anak di pesantren yang terkenal gitu ya, elit lah bahasanya. Ya, itulah kata Pak Dayat itu adalah satu harus yakin gitu ya, udah. Terus apa lagi tuh Pak? Yakin. Ya, mungkin kita ya percayalah ya, sama Allah. Dan kita di masjid itu kita nggak usah mengeluh bahasanya kita kerja apa biarpun kita ya mungkin ngebantu di sini, emang di sini terus terang aja ada mitra kerja bahasanya. Ada mitra kerja lebih meringankan ya. Meringankan, tapi kita jangan mengandalkan ya orang lain, tapi kita harus ngasih motivasi orang lain juga. Gitu. Nggak bisa begitu melepas mentang-mentang kita di tangannya mitra kerja kita, tapi nggak boleh begitu, harus saling membantu. Dia juga kan mungkin perasaan kita enak amat kerja dia duduk-duduk doang. Kita kan sama aja itu ngebersihin masjid itu ibadah, masya Allah. Pahalanya besar Pak, insya Allah. Mulia, insya Allah. Ya. Kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah, insya Allah mulia. Insya Allah mungkin itu jalan saya waktu itu, terus terang aja perjalanan hidup saya. Mungkin kalau itu perih. Awal kita tahun 2004-2005 ya perjalanan PHK lah bahasa ini. Di PHK, Bapak dia sampai di PHK dulu. Ya pengurangan kerja lah bahasa ininya mah. Terus ya jadi jualan. Ya udah jadi orang sukses mungkin ya pernah ya namanya naik turun ekonomi kan. Pernah ya punya kapal nelayan. Dulu pernah kapal nelayan. Pernah. Rosot lagi gitu. Yang jual minyak, warung agen. Ya kita
sampai perjalanan itu hidup ya Allah gitu. Mau gimana ini? Sampai apa harus kita mau ngojek apa gitu. Cita-cita itu dari banting setir bahasa ini mah. Pernah ngepel di orang gitu, pernah gitu. Ya kerja di orang, pernah saya di penancangan sini. Ya akhirnya kita mungkin tahun 2012 ya ketemu rezeki lah. Bahasa ininya mah ditawarkan sama Murabi ya, karena Murabi kenal sama ini Direktur Sari Asi, tawarkan cuma kerjanya ya karena umur waktu itu udah tua lah 39 ya posisi ini. Bahkan saya ketemu dari orang Lampung itu. Ketemu orang Lampung nih ceritanya nih. Waduh, sampai dia takut sama saya waktu itu, takutan disangka saya ngetes, kalau saya juga sama-sama tes, sama-sama tes. Padahal ikut tes juga. Ikut tes juga. Mungkin orang Lampung itu kirim pada direktur kali ya. Mungkin serem juga ini orangnya, ketakutannya itu orang Lampung. Udah kesini ngakunya orang Rangkas, itu orang Rangkas mana? Waduh. Orang Rangkas, waduh, deket tetangga gitu. Ternyata dekat tetangga. Tetangga itu jadi anak lah. Alhamdulillah sampai sekarang ya termasuk memotivasi ke saya terus. Alhamdulillah orangnya ya berbaik hati lah. Berbaik hati. Kasih motivasi aja udah alhamdulillah gitu. Karena ya namanya orang tua ya pasti ada kesalahan, pasti salah mah ada, manusia biasa. Bahkan banyak salahnya saya mungkin. Terima kasih ke Bapak Antoni yang motivasi saya. Jadi gimana Pak? Selain kan Bapak dulu nggak pernah kerja di masjid, kemudian pernah kerja di pabrik, tiba-tiba jadi marbot masjid, kemudian disuruh MC, disuruh ini. Perasaannya pertama kali gitu gimana perasaannya? Kayaknya perasaan itu kita gimana ya? Kayaknya ya terus berat. Mau gimana? Gemeteran nggak waktu pas? Pasti ya, begitulah. Belum pernah kita menghadap begitu. Waduh, gimana ya katanya? Ya karena jalannya aja gitu. Jalannya aja dia. Ya mungkin ya sekarang ya sedikit ya alhamdulillah. Karena kita lancar ya. Perbandingan dengan di pabrik, maaf saya kita bukan di pabrik kan. Saya mungkin sholat juga saya banyak ya waktunya sholat tapi tergesa-gesa. Mundur gitu. Tergesa-gesa lah mas saya. Ya mungkin seperti karyawan gimana gitu tapi saya juga karyawan juga. Karyawan di sini juga kan sama tergesa-gesa kadang sholat kadang ada yang setengah 6 gitu kan. Saya merasa mana sholatnya jadi terima enggaknya itu urusan Allah nggak tahu. Tapi kan kadang sampai jam sholat maghrib ada yang jam 7 juga itu. Masya Allah. Ada itu. Kadang-kadang, sholat apa ini? Sholat maghrib. Alhamdulillah, sahabat Serba Serbi Banten, kita bisa ngobrol bareng dengan Pak Dayat. Mudah-mudahan ya, jadi motivasi buat kita semua. Pak Dayat, terima kasih banyak ya, sudah menjadi narasumber di Serba Serbi Banten. Ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi, bisa ngobrol bareng lagi buat memotivasi teman-teman yang memang nggak punya biaya tapi bisa gitu menyekolahkan anaknya di Mesir. Ya kita doakan mudah-mudahan bisa ngikut kayak seperti Pak Dayat gitu kan. Walaupun seorang marbot masjid tapi dia bisa menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di Mesir, di Bogor, masya Allah. Memang nggak bisa kita hitung-hitung dengan angka manusia, tapi dengan angka Allah, insya Allah bisa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.